orangnya pada nggak mau pasar. Kenapa Bu? Karena Nggak tahu, pada nggak punya duit kali. Kepenginnya yang harga biasa-biasa aja, jadi ibu biar pada pasar biasa gitu. Kepenginnya, pengen kita turun. Masa udah gaji nggak naik, sayur-sayuran cabai-cabai naik, kan ibu-ibu pada bingung. Harus harga distabilkan supaya masyarakat itu bisa belanja. Kalau nggak bisa belanja, orang kecil kan nggak bisa makan. Kalau pemerintah itu yang dapat bantuan, terus dapat bantuan yang tidak mendapatkan kena dampaknya, tidak bisa. Harusnya kalau nggak usah lah ada BLT apa tuh, karena nanti kan semua orang mau enggak, semua orang ini bilang dia miskin kan, buat SKTM semuanya surat keterangan miskin, padahal sebetulnya dia nggak miskin kan. Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Di paruh akhir Forum Christian saya berharap, saya mulai dari Pak Trubus. Pak Trubus, harapan tentu masyarakat tadi sudah kami sampaikan bahwa harapannya sih sebenarnya harapannya secara sederhana akan kembali normal, daya beli masih tinggi gitu ya, harga-harga jangan sampai kemudian naik termasuk transportasi umum dan lain-lain. Harapannya seperti itu. Nah, mitigasinya supaya paling cepat nih Pak Trubus, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya itu mengenai bantuan itu untuk BLT maupun BSU itu segera langsung diturunkan ke masyarakat. Disebar, disebar langsung diberikan itu. Kepada... Dan itu yang perlu diperbarui adalah masalah akurasi data. Karena persoalannya kalau yang BLT sudah ada yang 20,6 juta, itu datanya sudah ada kan, itu data di Kemensos, DTKS. Nah sekarang yang BSU itu kan datanya data dari BPJS Kesehatan. Nah ini agak meragukan karena apa? Karena masih banyak pekerja-pekerja kita yang tidak terdaftar di situ, tidak terdata. Nah ini menurut saya yang perlu harus dilakukan, dan kemudian harus juga dijelaskan kepada publik bahwa bagaimana yang mereka penghasilannya di atas itu, asalnya 3,6, 3,7, meskipun nanti pemerintah berdalih wah ini nanti dasarnya UMR atau UMP gitu, yang sepanjang UMP-nya masih di bawah kayak Jakarta masih tetap terima, karena Jakarta kan UMP-nya di 4,5, berarti dia kalaupun penghasilan itu masih tetap terima. Tapi kan itu butuh penjelasan, artinya masyarakat harus diedukasi bahwa dia mengetahui bahwa situasi BSU itu harus diterima. Yang lain menurut saya yang penting lagi mengenai data untuk itu kayak ojek online kan dikasih bantuan untuk transportasi. Itu datanya seperti apa? Ini kan menjadi perdebatan karena apa? Karena persoalannya publik melihat bahwa selama ini angkot-angkot itu banyak nggak jalan kan. Selama ini kan pandemi Covid sepi, nggak ada yang jalan. Kemudian sekarang mereka baru mau jalan, jangan-jangan sampai data yang ada yang dulu memang kurang atau sedikit, kemudian sekarang menjadi banyak lagi, diperbanyak. Ini apakah kemudian pemerintah tidak, misalnya keteteran kan, ada kedodoran begitu banyak yang harus mitigasi itu, untuk diberi bantuan supaya tidak terdampak yang secara kedua dalam. yang penting banget sekali dilakukan adalah bahwa pembatasan itu harus dilakukan. Pembatasan, karena bagaimanapun juga tanpa ada pembatasan, cuman harus ada payung hukumnya, karena kita negara hukum. Makanya ada dorong tadi Perpres ya. Perpresnya 191 harus ini dulu, karena kalau enggak, bagaimana nanti di lapangan nggak ada ininya. Kalau kita berteori banyak sekali di sini, apapun kita di lapangan orang struktur aparat penegak hukumnya akan mengatakan tapi Pak Trubus pertanyaannya adalah naik aja sudah menimbulkan gejolak. Kalau dibatasi lagi gejolaknya bagaimana? Iya, ini yang harus diantisipasi. Memang gejolak akan muncul itu. Nanti mesti ada yang marah, ada yang ini karena apa? Dibatasi sudah naik, dibatasi. Tapi itulah tugas pemerintah untuk meyakinkan publik supaya ada yang namanya public trust. Kalau sekarang kan public trust lagi menurun posisinya sekarang ini. Jadi hati-hati memang ketika menyampaikan itu, karena itu ada proses yang namanya bertahap. Karena ini sudah terlanjur naiknya sudah ujuk-ujuk 30%. Itu yang menunjukkan masyarakat itu sebenarnya shock kondisi masyarakat sekarang. Makanya Anda dalam posisi untuk melakukan pembatasan dulu baru kemudian diperhitungkan untuk menaikkan harga. Oke, Bung Faisal ekonom termasuk Anda juga menyebutkan bahwa ini bisa berdampak jangka panjangnya adalah pada perlambatan pertumbuhan ekonomi kalau memang segala akses yang ada saat ini tidak bisa dimitigasi. Jadi berarti kita harapkan sekarang semua akses bisa dimitigasi. Selain tadi apa yang disampaikan oleh Pak Trubus, apa masukan Anda? Ya banyak sebetulnya. Tadi melanjutkan Pak Trubus ya, masalah pengendalian yang jelas kalau supaya tidak chaos, jelas payung hukum dulu harus ada. Ya, jadi begitu kita ada enforcement, ada yang melanggar tidak itu jelas sandarannya. Payung hukum untuk pembatasan? Untuk pengendalian ya, pembatasan ya. Yang kedua ya tentu saja
setelah ada payung hukumnya sosialisasi penting ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk ya, karena kalau makin ujuk-ujuk makin chaos ya. Jadi harus ada sosialisasi yang bagus. Yang ketiga juga mungkin secara lebih teknis ya, apapun nanti mekanisme yang dibuat ya, teknologi apapun, entah My Pertamina atau apapun ya dalam mengendalikannya. Nah ini harus hati-hati ya, karena yang ingin disasar adalah sebetulnya supaya yang tadi tidak berhak itu tidak mengkonsumsi yang bersubsidi. Ya, itu yang mau diselesaikan masalahnya. Nah tapi harus betul-betul tuntas, jangan menciptakan masalah baru, yaitu yang justru dia berhak ya, justru bisa tidak dapat. Yang kalau tadi ini yang saya sebutkan adalah yang inclusion error. Nah, tapi mengatasi masalah ini jangan memunculkan masalah baru yang exclusion error. Atau menambah beban dari mereka yang kelas tadi ya, 40% ke bawah itu gitu ya. Betul. Sebagai yang terdampak. Ya. Oke, Mbak Sita, apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini mungkin bisa menyampaikan kepada publik, ada hal yang perlu untuk di-clearkan, dijelaskan kepada publik, apa yang disiapkan oleh pemerintah bagi mereka yang menanti-nanti ini tadi kan bilang ya, aduh harga maunya normal gitu ya, jangan sampai kemudian harga bahan pokok naik gitu. Itu harapan masyarakat awam. Jadi memang sekarang kondisi dunia juga sedang extraordinary ya. Inflasi di berbagai negara itu bisa double digit. Jadi memang kita tahun kemarin tercushion karena memang volatile food terjaga, administered price, harga-harga termasuk energi juga terjaga. Dan sekarang kita baru merasakan dampaknya nih di domestik karena harga globalnya memang naiknya terlalu tinggi di luar batas gitu ya, batas kemampuan. Tapi kalau ditanya apakah APBN bisa, tadi yang disampaikan Pak Didik ya mungkin bisa dialokasikan. Tapi apa iya kita mau mengalokasikan additional 200 triliun misalnya untuk subsidi yang kita tahu tidak tepat sasaran. Apakah tidak sebaiknya 200 triliun itu digunakan untuk membangun jalan di daerah terpencil sehingga perekonomiannya naik gitu ya. Dan kemudian tadi Pak Trubus dan juga Mas Faisal mengatakan harus targeted, itu kami setuju sekali. Sekarang tinggal caranya bagaimana, tadi perbaikan data, supaya kita betul-betul bisa mengakses orang-orang yang betul-betul membutuhkan bantuan dan bisa cepat langsung dikirim uangnya gitu ya. Gitu. Oke, itu tengah dilakukan. Mas Didi? Begini, saya kurang lebih sepakat apa yang disampaikan Pak Trubus, Pak Faisal, sebagian juga sepakat dari Mbak Sita ya. Tetapi saya ingin merujuk data BPS ya. Saya sedih sekali tadi mendengar di Papua berapa 1% ya. Hanya 1%, gila 99% ini kemana? Lalu Maluku hanya 8%, tadi apalagi? Secara nasional di bawah 50%. DKI Jakarta. Berarti yang harus dibenahi ini tentu pengawasannya. Pengawasan ini nggak perlu seorang Superman saya kira ya. Tetapi komitmen bahwa penegakan hukum, lalu juga tentu dari Departemen Keuangan turun tangan juga ya dalam hal ini ya. Ini harus dibenahi ini dulu ya, ini agar yang namanya bantuan langsung tunai, bantuan langsung upah ya dan lain-lain itu bisa langsung. Tetapi kalau tadi dengar di bawah 50% saya pesimis jujur ya. Pesimis saya kalau nggak ada suatu extraordinary upaya ikhtiar yang luar biasa untuk memperbaiki ini. Makanya Anda mendorong itu. Sementara ini sudah naik ya, kebutuhan publik yang depan mata ini sudah sangat mahal ya. Makanya dan saya juga begini, oh ya harus ada upaya yang luar biasa ini. Dan saya kurang sepakat juga jika pemerintah selalu terkesan ini agak mengelabui ya, selalu membanding-bandingkan soal tadi inflasi double digit, inflasi daya beli, mereka lupa. Kalau dibandingkan Indonesia kan baru belum double digit ya, baru 1 digit ya. Ini jangan bahasa-bahasa ini kurang tepat saya kira. Yang terkesan seolah-olah wah kita jauh lebih baik. Jangan bandingin ke situ, daya beli kita lemah yang pasti. Dan pendapatan per kapita jauh. Jadi jangan bahasa-bahasa yang kalau orang ngerti itu dipikir ini agak mengelabui jadinya. Di rakyat mungkin ya, jadi jangan saya lakukan upaya saja yang terbaik tadi ya. Bagaimana jangan hanya di bawah 50%, bagaimana bisa 99% lah paling enggak, sehingga yang 1%-nya itu dihukum. Sekarang menghukum yang penyimpangan lebih dari 50% bagaimana kalau udah begini karena kan bahasa dalam konstitusi setiap warga negara ya tanpa kecuali, setiap ya. Warga negara tanpa kecuali ya, Mas Didi. Bung Maman? Ya
kalau tadi ditanya closing statement saya kembali lagi pada yang pertama saya buka. Bahwa yang paling tepat, kembali lagi adalah kalau kita punya duit, negara ini punya duit, kita inventarisasi tuh. Mana yang kategori sangat tidak mampu, mampu atau segala macam, berikan kemampuan mereka untuk bisa membeli. Misalnya, mereka butuh untuk beli LPG 3 kilo. Ya kita kasihkan duit supaya mereka bisa beli LPG 3 kilo. Nah pertanyaannya Pak Maman, LPG 3 kilonya yang sekarang kan harga 18 ribuan, ya sudah kita taruh harga LPG 3 kilo itu menjadi 50 ribu. Supaya nggak ada lagi perdebatan. Jadi akhirnya clear semuanya. Itu juga terjadi di BBM ini menurut Iya, Anda? termasuk BBM juga, misal BBM nih, ya kita berikan kemampuan kepada masyarakat untuk bisa beli, silahkan, itu adalah otorisasinya pemerintah. Hari ini kalau ditanya ke saya ya kita dorong ke arah situ. Jadi pemerintah segera merapikan pelan-pelan 1 step, 2 step, 3 step, pembenahan data-data yang memang orang-orang yang layak atau tidak layak, atau orang yang mampu atau tidak mampu, itu harus segera didorong. Agar apa Mbak? Kembali lagi tadi saya bilang supaya kita tidak lagi seperti berlari dalam sebuah velodrome. Ini tidak pernah selesai ya? Nggak akan pernah selesai, sampai kita nggak tahu siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Lalu tahun ke depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, nggak ada lagi nih perdebatan kayak begini. Nggak ada lagi yang mengatakan bahwa si ini salah, si itu benar, segala macam. Jadi kita sudah mulai one step forward ke depan gitu. Karena perdebatan subsidi energi ini sudah ada dimulai dari zaman saya masih mahasiswa loh Mbak. Bayangin coba, masa sih nggak kelar-kelar gitu loh, kita 20 tahun gitu loh, kita ada di sini-sini terus. Orang negara-negara lain semua udah pada mulai jadi ini menurut Anda waktunya untuk menghentikan itu sekarang gitu ya, membenahi semuanya. Pahit memang rasanya, mungkin banyak orang yang belum, tapi saya yakin Mbak, orang yang marah, orang yang kecewa karena mungkin belum bisa diberikan penjelasan saja. Tapi kalau pelan-pelan diberikan penjelasan, lalu ada kompensasi insentif, insya Allah sih saya yakin. Karena kok semua berangkat dari niat baik kok. Sosialisasi, butuh penjelasan. Komunikasi publiknya ya. Oke, komunikasi publiknya. Saya yakin semua semoga niatnya ini baik menjadi bagian dari komunikasi publik. Ada Mas Didi yang bisa memberikan perspektif yang lain, ada Bung Faisal, terima kasih. Pak Trubus juga terima kasih, Mbak Sita terima kasih, kemudian Bung Momen juga terima kasih. Ini menjadi diskursus untuk kita semua, banyak sekali yang saya pribadi baru tahu ya. Ini menjadi pembuka dan mencerahkan kita semua. Semoga karena saya katakan tadi di konstitusi kita yang namanya setiap warga negara ya. Jadi mau kelas menengah, kelas bawah, kelas atas sama-sama mendapat pelayanan yang terbaik dari negara. Itu yang kita harapkan. Prosesnya tengah bergulir, kita tentu berdebat dan memberi banyak perspektif soal itu di malam ini di Forum Christian. Terima kasih buat Anda yang sudah menyaksikan kami. Saya Christian Grich, sampai jumpa.